Para pekerja, tidak apa merasa sedih setelah hari yang buruk. Untungnya kita memiliki internet. Berkat internet, kita bisa belajar tentang orang-orang yang lebih kacau daripada kita dan gagal menyelesaikan tugas yang paling sederhana sekalipun. Dalam video ini, kami akan memberitahu kamu tentang kegagalan karyawan yang tidak dapat mengelola tugas paling dasar. Ayo kita mulai. Pancuran air minum. Banyak sekolah yang memiliki pancuran khusus air minum untuk siswa dan pegawai. Biasanya aliran ini cukup lemah dan mengarah ke atas, tapi tidak di kasus ini. Pemasang pancuran ini melakukan beberapa kesalahan. Pertama, tekanan air terlalu besar sehingga membuat tidak nyaman bagi siswa. Kedua, air mengalir ke samping dan mengenai lantai, membuat karpet menjadi basah. Terakhir, ada colokan tepat di sebelah tempat air jatuh. Jadi pancuran ini benar-benar berbahaya karena setetes air saja sudah cukup untuk membuat korsleting. Tanpa tulang. Betapa hebatnya datang ke toko dan menemukan pisang tanpa tulang. Tunggu dulu, pisang memang tidak punya tulang. Ya, semua orang tahu itu, kecuali seorang pegawai yang entah kenapa menulis hal ini di label harga. Sama juga dengan semangka ini, yang entah karena alasan apa dijual dengan tulisan tanpa tulang, padahal seharusnya tanpa biji. Geografi. Tidak semua orang pintar geografi, dan kadang ketidaktahuan tentang hal-hal mendasar dapat menjadi insiden konyol. Misalnya, seorang pegawai di toko ini mencetak gambar di kaos yang mewakili Afrika dan menandai gambar itu dengan tulisan Asia. Tidak jelas apa yang membuatnya tidak memeriksa ulang untuk mencegah kesalahan semacam itu. Kiri kanan. Bayangkan kamu membeli remote control di mana kiri menjadi kanan dan kanan menjadi kiri. Saya bahkan bingung bagaimana orang bisa membuat kesalahan dalam hal sesederhana itu. Remote control ini pasti dibuat oleh orang yang sama dengan yang tidak bisa membedakan Asia dan Afrika. Soda. Apakah kamu termasuk orang yang sebal jika orang menyebut soda apapun dengan cola? Buat saya, ini aneh karena Coca-Cola adalah minuman sendiri. Jelas berbeda dengan soda lain. Paling tidak dari warnanya dan kandungan kafeinnya. Tetapi mungkin pegawai toko ini berpikir bahwa cola adalah nama umum untuk minuman soda apapun. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan kalau dia menaruh Sprite ke dalam kotak Coca-Cola? Berani sekali dia bisa berbuat begitu. Keripik. Ini sepertinya masih saudara pegawai yang mengira bahwa cola adalah nama umum untuk semua soda. Pegawai itu meletakkan Cheetos dalam kotak kemasan yang bertuliskan Doritos. Apakah dia pikir Doritos bukan merek sendiri, tapi nama umum untuk potongan kentang renyah? Dilarang masuk. Kita tahu, portal dipasang untuk mencegah mobil melewati area tertentu yang biasanya banyak pejalan kaki. Karena itu, pekerja memasang portal dengan panjang menutupi seluruh jalan. Tapi, bukan pekerja keras satu ini. Dia memasang portal hanya menutupi sekitar 1 meter jalan, yang pasti tidak cukup. Garpu sendok. Kasus ini termasuk kategori yang sangat aneh. Kemasannya jelas bertuliskan garpu. Tidak jelas apa yang dipikirkan oleh pegawai yang meletakkan sendok di dalamnya. Saya harap dia tidak sebodoh itu, tetapi cuma lelah. Dan itu penyebab dia berbuat kesalahan yang konyol, tapi lumayan lucu. Kembali ke sekolah. Kesalahan seperti ini, pegawai itu meletakkan pisau di etalase dengan tulisan kembali ke sekolah. Kenapa dia melakukan ini? Menurut saya ada beberapa alasan. Entah ini semacam humor, atau dia ceroboh dan linglung, atau pekerja tersebut dikeluarkan dari sekolah dan dia memutuskan untuk merendahkan lembaga pendidikan, atau dia benar-benar berpikir kalau siswa membutuhkan pisau tajam untuk membela diri atau perlindungan dari beruang liar. Siapa yang tahu apa yang ada di kepalanya? Lupa kata. Saya rasa kamu pernah mengalami suatu saat ketika kamu ingin mengucapkan sesuatu yang udah ada di lidah tetapi lupa. Sepertinya ini yang terjadi pada seorang karyawan toko ini. Dia menandai pisang sebagai benda kuning panjang. Apa ini semacam humor? Atau pegawai itu malu untuk mengakui kalau dia lupa dengan kata pisang? Jagung. Jagung bisa juga disebut benda kuning panjang, tetapi seorang pegawai entah karena apa menandainya sebagai semangka. Saya rasa ada sedikit campur aduk dalam kasus ini, jadi tidak perlu menghakimi dia terlalu banyak. Pengganti tisu toilet. Kamu tidak perlu gelar untuk mengganti tisu toilet dan meletakkannya di gantungan. Siapapun bisa mengerjakan tugas sederhana seperti itu. Tentu saja, kecuali pegawai satu ini, yang karena alasan kurang jelas malah menusuk gulungan pada gantungannya. Menusuknya. Pohon. Ini contoh bagaimana pekerjaan dapat dilakukan sembarangan. Pohon itu tumbuh langsung dari trotoar, walaupun sudah ada tempat khusus di mana ia seharusnya ditempatkan. Telepon.
Biasanya, produk apapun di toko sesuai iklan dan standar kualitas, paling tidak secara tampilan. Setelah kita beli dan membawa pulang, baru kita bisa menemukan berbagai kekurangannya. Dalam kasus ponsel ini, semuanya salah. Seperti kamu lihat, ponsel itu tenggelam dalam akuarium. Padahal, poster di atasnya menuliskan ponsel ini mengambang. Artinya, ponsel ini seharusnya tidak bermasalah di dalam air, seperti di mana dia diletakkan. Bagi saya, ini adalah iklan dan pabrik yang gagal total. Billboard ini dihiasi dengan tulisan literasi. Seperti yang kamu lihat, ada kesalahan dalam kata tersebut. Seharusnya literasi, ditulis dengan I. Ironis kalau kata literasi sampai salah eja. Dan lebih ironis lagi, billboard itu ternyata dipasang di dekat sekolah. Saya rasa kesalahan ini dibuat dengan sengaja untuk menarik lebih banyak perhatian. Bagaimanapun juga, ini kasus yang lucu. Perguruan tinggi, ini adalah kesalahan ironis lainnya. Pegawai ini jelas tidak belajar di perguruan tinggi arsitektur dan perencanaan ini, karena dia tidak bisa menghitung dengan benar ruang kosong untuk memasang huruf-huruf itu. Huruf C tidak muat dan harus dipasang di dinding sebelah. Tetapi, hal ini mungkin memang disengaja. Drainase yang salah. Foto ini barangkali adalah simbol pekerjaan yang gagal, karena drainase banjir dipasang oleh pekerja yang tidak cakap dan sama sekali tidak menjalankan fungsi utama dan satu-satunya, malah jadi satu-satunya yang kering di tengah banjir. Rambu jalan. Lihatlah marka jalan ini. Mungkin bukan tugas yang mudah untuk menggambar garis putus-putus yang lurus di atas aspal, tapi tidak sebanyak ini. Saya merasa bahwa pekerja tersebut bertugas pada Senin pagi setelah begadang malam sebelumnya, atau mungkin dia punya selera humor yang bagus. Bayangkan betapa lucunya jika seorang polisi meminta seorang pengemudi mabuk untuk jalan di atas tanda tersebut. Seni. Orang berkata keindahan ada di mata yang melihatnya. Setiap orang melihat seni secara berbeda. Tapi dalam kasus ini, setahu saya, itu gagal. Seharusnya gambar wanita di jalan ini tidak begini. Jelas para pekerja yang memasang ubin membuat kesalahan bodoh. Mengubah gambar itu menjadi semacam seni pasca abstrak. Keandalan. Menaikkan ATV ke dalam pickup bukanlah tugas yang paling sulit kan? Lebih sulit lagi untuk menahannya tetap di sana supaya tidak jatuh ke jalan. Orang ini punya cara orisinal, tetapi tidak bisa diandalkan untuk mengangkut ATV dengan pickup. Dia mengikatnya ke jari-jari roda belakang mobil dengan ikat pinggang. Saya harap dia melakukannya untuk bercanda, dan setelah memfoto kreasinya, dia mengikat ATV dengan cara biasa. Kalau tidak, ATV dan roda mobil mungkin akan tamat. Jangan dilipat. Amplop ini bertuliskan jangan dilipat. Saya tidak tahu apa yang lebih mudah daripada mengikuti petunjuk mudah ini. Tetapi pengantar surat tidak bisa melakukannya. Dia pasti mengalami hari yang berat. Saya harap apapun isi amplop ini tetap berfungsi dengan baik setelah ini. Cheeseburger yang buruk, sebuah tugas mudah lain yang tidak bisa diselesaikan. Orang yang memposting gambar ini secara online jelas-jelas tidak senang dan kaget karena seorang pegawai restoran cepat saji malah meletakkan keju di atas burger, bukannya di tengah seperti seharusnya. Jalur sepeda. Mungkin ini jalur sepeda teraneh di dunia. Pekerja yang memasang tiang dan menggambar tanda seperti mengejek pengendara sepeda dengan menyarankan agar mereka berkendara langsung ke tiang. Atau mungkin mereka hanya berbuat kesalahan dan memasangnya di tempat yang salah. Kantor tanpa jendela pasti ruangan yang tidak menyenangkan, tapi menurut saya itu masih lebih baik daripada kantor yang jendelanya langsung ke dinding beton, bahkan tidak mungkin untuk dibuka sepenuhnya. Pertama, jendela itu sama sekali tidak berarti, dan kedua, tidak aman, karena tidak mungkin lewat situ jika terjadi kebakaran. Pizza yang aneh. Ini adalah pizza teraneh di dunia. Kamu bisa lihat di label harganya, ini pepperoni. Tetapi pemesan pizza ini jelas terkejut karena yang ada jauh dari pepperoni. Mungkin membuat pizza kehabisan salami dan mereka menyumbangkan potongan terakhir, atau apa ini usaha cerdas untuk menarik perhatian? Es krim. Kon coklat adalah makanan yang enak. Bagian yang paling enak mungkin adalah ujungnya, yang diisi dengan coklat. Tapi dalam kasus es krim ini, ujungnya jadi bagian yang paling menjijikan. Karena justru luarnya yang dilapisi coklat tidak cocok untuk makan es krim. Karena saat coklat meleleh, pasti membuat jari-jari kotor kan? Papan iklan. Ketika kamu mengalami hal yang buruk, ingatlah pekerja paling gagal di seluruh kota. Lihat saja betapa jeleknya dia memasang dua bagian foto sang model di papan reklame. Saya pikir sebelum dia pergi, dia seharusnya memeriksa dulu pekerjaannya secara visual untuk menghindari kesalahan konyol.
Itu dia, saya harap video ini menghibur kamu. Tulis di komentar jika kamu pernah mengalami kasus ketika kamu tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana. Dan juga jika kamu tertarik, klik suka, subscribe channelnya, dan tekan belnya agar tidak ketinggalan video baru besok. Terima kasih sudah menonton.